karena pendapatannya Bro, dalam USD. ya. Nah, kira-kira kalau closing Pak Berlian ada stock pick apa nih Pak? Oke, sip. Coba di gua lagi kasih ke lu tuh di WA, boleh tolong dibuka suatu gambar. Ini belum pernah nih gua kasih gambar ini ke lu. Gambar ini biar buka mata ya buat orang-orang. Oke, ini ya. Ya, boleh disebutkan aja nama sahamnya apa itu. Kalau ada yang mau nebak, gua nggak tahu lu kasih hadiah Oh, apa enggak, tapi kalau nggak kasih hadiah nggak apa-apa, suruh tebak aja ini sahamnya apa oke. kira-kira. Kalau Udah nggak ada kebuka. ya udah. Udah kebuka ya. Udah kebuka. Kayaknya belum itu. Oke. Jawabannya Jawabannya itu adalah saham BBNI. Teman-teman tadi kalau masih tadi waktu ingat waktu saya bilang ini BRI kenapa belum all time high padahal ini harusnya udah bagus-bagus gitu ya. BNI padahal udah all time high. Gue jadi ingat. Enggak, BNI belum all time high. Teman-teman silakan dicek. Boleh dibaca, Bro? Itu tertingginya berapa untuk BNI? Di tahun berapa nih? Yang ini? Itu tahun 97. Oh, 20.000. Yes, correct. Jadi data yang ada di TradingView itu datanya bukan sepanjang sejarah. Gue beli platform yang bisa munculkan data sejak awal. BNI itu di harga tertingginya itu adalah 22.000 tepatnya. 22.900 kalau ingin tahu. Dan setelah itu hancur dan kemudian sekarang pun di harga 10.000 pun itu baru setengah baliknya. Alasannya kenapa? Sama dengan krisis-krisis yang lain. Kalau suatu krisis itu tidak bisa membuat saham tersebut atau kinerja perusahaan tersebut membaik secara drastis, maka ya otomatis semuanya akan kembali ke fundamental ya. Jadi yang tadi Bro William sempat sampaikan kalau yang data-data tadi itu betul sekali. Indonesia ini yang paling menarik adalah sektor perbankan. Jadi kembali ke stock pick yang paling aman, bukan paling aman tepatnya, yang paling safe kalau teman-teman safe di sini resikonya relatif kecil gitu ya, kemudian bukan pasti naik bukan. Tapi kalau misalkan untuk invest bukan untuk trading, maka hari ini juga ya saya mau katakan BRI aja dipegang ya selama marketnya memang tidak tembus yang bawah, pegang aja BRI 5.800 target wajar bukan target luar biasa bahkan. Itu buat saya gampang banget sebetulnya untuk BRI. Paling Ya, tidak nembus all time high-nya kemarin di 4.900, ya berarti nyentuh angka psikologis ya, jebol 5.000 itu 10% dari sekarang. ya. It's not an issue lah. Karena buat gue Oke. labanya dia jelas break high. Labanya dia jelas betul-betul hebat gitu ya. Dan ini belum full year-nya. Nanti kalau full year-nya pasti nanti Iya, di-upgrade lagi. Target BRI ke 6.000 lah, ke 7.000 lah, dan lain-lain. Teman-teman akan lihat itu luar biasa. Sementara iya. untuk BNI, kenapa kok compare dengan BNI ini? Karena BNI ini uh, bidangnya dia atau tepatnya target marketnya dia itu berbeda dengan BRI yang luar biasa begitu ya. Kalau target marketnya sih ini kan perusahaan dan kalau misalkan perusahaan itu kalau misalkan ada krisis BNI ini kan otomatis restructure kan gitu terus kan modelnya kan. Iya, iya, Tahun betul. 2008, tahun 2008 yang kena boleh dibilang perusahaan-perusahaan besar. Padahal yang kena Amerika bukan perusahaan besar kan. Tapi perusahaannya ngomongnya restructure ya kan gitu tuh. Cuma kalau BRI kagak ada begituan gitu. Jadi lebih ke arah bener-bener karena lapisan masyarakatnya di pelosok, menengah ke bawah dan lain-lain. Ya mereka kalau emang punya duit ya mereka akan berusaha untuk membayar. Kalaupun tidak ya pemerintah yang kayak seperti kemarin mengulurkan tangan. Artinya apa? Secara profitability itu BRI boleh dibilang lebih nggak bisa ngomong terjamin juga. Gue harus hati-hati dengan kata-kata ini gitu ya. Lebih solid atau lebih resilient lah itu. Lebih Betul. resilient. Nah, itu kata-kata yang lebih tepat Setuju. seperti itu. Lebih solid Gitu. Lebih solid dibanding ya. yang lainnya. Iya. Yes. Nah, gue sempat ada Kemudian beberapa ya. pertanyaan juga. Terakhir Siap. sih ini Terus lanjut. pertanyaan dari gue. Hmm. Kan seorang selalu bilang, apa nggak bosan dari dulu rekomendasinya BRI terus, sama banking terus. Oke. Jawaban gue sederhana. Yang dengerin mungkin bosen. Yang cuan kan enggak. Bisa Betul ya. jadi. Gue gue pernah bilang satu hal tuh kemarin ke Bro Wafi. Gue nanya ini ke lo deh bro. Lo lebih mending mana? Lo bener atau lo cuan? Cuan lah. Ngapain Cuan bener ya. tapi nggak beli. itu, itu satu. Oke, gue ceritain nih posisi gue sekarang misalkan.
Gue kan tadi menganalisa di awal. Gue ini punya antisipasi, ini market US akan turun hari ini. Endingnya akan turun, akan merah. Which is itu berarti jelek buat market Indonesia di hari Senin kan begitu ya ceritanya. Ya, Analisanya kan seperti itu. Tapi harus diingat, kan gue juga punya posisi. Betul nggak? Kalau gue punya posisi, kalau kalau gue punya posisi, kan gue rugi kan. Jadi mas teman-teman bisa kebayang kalau saya memprediksi bahwa US market akan turun dan besok ternyata nanti turun beneran dan hari Senin kita rontok, kan gue salah. Gue prediksi gue bener tapi gue rugi. oke. Ya mendingan gue salah, mendingan gue salah market US ternyata tidak turun, tidak rontok tapi gue cuan. Ya, Setuju ya? Jadi teman-teman harus bisa melihat, mari kita dewasa. Kadang-kadang itu yang namanya kita bukan memprediksi market, tapi harus memahami. Kalau kecuali ada satu bro, nih gue nggak berani share hari ini, karena gue share ke lu aja deh nanti deh, pribadi begitu ya. Kenapa? Karena orang ini beris banget. Ulasan yang dia bawain tuh beris banget. Di Twitternya dia negatif, negatif, negatif. Yang gue suka, itu ada orang yang komennya begini bro ke dia. Emang kamu lagi posisi loss, nge-shot posisi shotmu lagi loss berapa persen? jadi jadi komen orang-orang itu sekarang, dan itu komen cerdas buat gue. Komen cerdas ini maksudnya bagaimana? Ketika orang posting posisinya tuh nge-shot, 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 nge-shot terus, apa negatif gitu ya, wah market Amerika nih buruk banget kondisinya, ekonominya bla 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 gitu. Kan pertanyaannya ini, lu seberis, lu rugi berapa sekarang, lu kok posting terus? Menjustifikasi diri sendiri. Jadi buat kita yang udah mature di market, bukan soal umur, ada yang udah tua pun nggak mature juga di market gitu ya. Buat orang yang mau mature di market, saran saya adalah kita punya senario, tujuan kita punya senario itu supaya kita moderat dan kita objektif ngelihat market. Kita salah, kita cut loss, kita ternyata benar, ya puji Tuhan, betul kan? Tapi kalaupun yang gue bilang tadi, meskipun gue prediksi Amerikanya koreksi dulu, buat gue, at the end of this year, Amerika akan rebound. Jadi 1-2 minggu dari sekarang, mungkin Amerika akan koreksi, ini sekaligus pamungkas soal market dulu ya, nanti ada koreksi dan lain-lain, tapi tujuannya bukan untuk menakuti, untuk kalau ada koreksi, cukup murah, beli. Dan jangan lupa, TSM tadi. TSM. Gue juga yakin sih. TSM. TSM. Kalau yang punya US Market ya, jangan lupa Warren Buffett beli TSM, masa lu nggak beli TSM kan konyol. Udah dikasih tahu kisi-kisinya kan sama Warren Buffett. Ya, itu saham kedua gua Warren adalah Buffett TSM, ngikutin gue. bukan saham Indo. Itu ya, bukan saham Indo aja kita bedah gitu kan, saham luar juga. Lanjut Ya. untuk yang ketiga ini gue lihat sektor konsumer tadi gue ceritain ya. Ada yang resilient, yang pertama itu Mayora, which is ini sudah kita cover dah. Di RHB sih udah dari harga 1.600 bahkan ya. Sekarang udah naik tinggi, cuma kalau itu ada koreksi, Mayora ini dia ekspor, dia US dollar earner gitu. Jadi otomatis kalau rupiah kita melemah, sebetulnya dia diuntungkan. Dan dia pun, karena dia ekspor, ya otomatis nggak terganggu sama domestik punya demand gitu. Relatif resilient lah. Jadi untuk Mayora, kalau ada pullback lebih lanjut, tadinya tuh udah ada pullback, gue udah seneng gitu kan. Siapa tahu ini turun lagi di bawah 2.200, lumayan nih buat buyback gitu. Ternyata rebound di hari ini gitu ya, nih hari. Kalau memang ternyata ada pullback, itu silakan buat gue Mayora. Kemudian saham yang perlu dicermati, saham ayam ya. Saham pakan ternak dan ayam itu sendiri. Kenapa? Karena harga ayam sudah naik, bro. Harga ayam sudah naik, dan ini teman-teman harus menyadari ini juga berarti memberikan impact juga. Sekali lagi, kita melihat investasi di pasar modal itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Malah kalau kita menjauhkan dari hal tersebut, kita akan merasa sebetulnya kayak, waduh, saham itu nggak sama dengan realitanya, nggak juga. Yang mau memisahkan, ya pisah. Tapi yang mau sama, ya sama. Mau artinya mencari saham-saham yang betul-betul juga sesuai dengan fundamentalnya gitu ya. Contohnya ADES, Ya. gue tuh berapa bulan belakangan ini kalau ngomong tuh contohnya ADES. Kenapa? Labanya dia naik 300%, orang nggak melihat, dan sahamnya pun juga naiknya 300%. Nggak beda dengan BRIS waktu itu, labanya naik 300%, harga sahamnya, ya puji Tuhan naiknya lebih tinggi lagi daripada 300%, dan selanjutnya ya.
Hal seperti itulah. Nah, ini saham ini satu yang mau gue agak penutup ya. Ini gue nggak bisa kasih nama spoilernya, tapi gue yakin lo tahu ya. Saham ini consumer, labanya dia bagus banget labanya dia. Dan kalau dihitung dari dividennya sekarang, aduh, kalau pakai RTI gue lagi handphonenya buat ini, lagi buat IG Live gitu ya. Kalau simpel aja, kalau dia bagian dividennya harusnya bagus banget ya, di atas deposito lah pastilah. Saham ini belum banyak dikenal sama orang, ini consumer good. Volumenya, karena kenapa gue nggak bisa sebut namanya, gue yakin ini buat PR, buat teman-teman, siapa yang tahu, nanti silahkan menikmati. Karena nggak, saat ini belum terlalu liquid, dalam 1 minggu ini volumenya luar biasa. Jadi ada volume yang maintain gitu, ada volume yang udah mulai menggerakkan. Berita bagusnya belum muncul. Yang jelas ini consumer sektor dan gua ngomongnya kalau Langsung gua aja kasih ya. kodenya nggak bisa. Kalau lu tahu nanti, kalau gua kasih kodenya kesukaan kucing gitu. Kucing, consumer kesukaan kucing. Ya oke, teman-teman dicari sendiri kira-kira kodenya udah dikasih tahu sama Berlian. Ya, silakan cari sendiri. Oke, Gua oke. ini bener-bener artinya gini, kita bener-bener mengemas sesuatu yang teman-teman juga tahu ini consumer good ya. Kalau dulu-dulu gue berani, misalnya ada saham-saham apa yang gue cukup nyaman untuk sampaikan karena memang secara likuiditasnya Liquid. cukup bagus gitu. Kalau ini tipis banget soalnya. Cuma ini kalau cari beggar atau lipat, kalau bahasa yang gue lebih suka pakai ya, itu dapat lah mestinya ya. Iya. Takut nggak kebagian barang Begitu. ya Pak, jadinya ya jangan di-disclose Iya dulu ya, begitu, masing-masing aja betul. cari Nanti masing-masing ya. Iya, 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 setuju, setuju. Iya, iya. ini Oke, gampang kok bro. oke. Lu cari aja dengan feature apapun. Misalkan lo pakai platformnya RHB itu kan ada feature yang untuk PIG-nya gitu ya dan lain-lain. Nanti akan Ya, ketemu kok saham ini karena memang labanya dia jelas bertumbuh dan menurut gua ini masih di bawah. Kalau orang yang suka nyari di bawah book value, di bawah wajar lah. Yang jelas di bawah wajar. ya. Masih di bawah 10 pair-nya, PI ratio-nya. Nggak banyak loh perusahaan consumer good yang pair-nya di bawah 10 tuh nggak banyak. Silakan kode atau kisi-kisi paling gampangnya pair-nya di bawah 10 deh. PR You di will bawah find 10 it nanti easily. screening sendiri masing-masing ya. Yes, correct. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, thank you banget nih. Kita udah 1,5 jam kira-kira ngobrol sama Pak Berlian. Thank you banget insight-insightnya. Sangat, sangat insightful dan merimain gue juga sebetulnya sebagai edukator pasar modal juga. Dan ya di sini kita juga nggak ada yang 100% benar dan nggak ada yang pastinya, semuanya kita berdasarkan analisa juga. Jadi might be yes, might be no, tapi apa yang kita utarakan di sini berdasarkan analisa kita masing-masing. That's disclaimer on ya teman-teman ya. Dan yang tadi, yang terakhir, yang gue sempat tanya ke Pak Berlian juga, apa nggak bosen? Sahamnya itu aja, rekomendasinya itu aja. Ya, terkadang emang investing is boring teman-teman. Tapi invest yang boring itu justru investasi yang malah menguntungkan buat kita-kita. Justru kadang-kadang kalau kita terlalu begajulan di market, yang artinya kita terlalu agresif di satu tempat, dan atau mungkin kita awalnya ngerasa untung, setelah itu kita top up, and then kita merasa kita jago, dan kita investasi ke tempat yang lebih agresif lagi. Tadinya mungkin perusahaan-perusahaan yang untung, setelah itu nextnya kayaknya nggak seru ya perusahaan yang untung doang ya, gue pengen cari perusahaan-perusahaan yang rugi bisa jadi beggar, dan ya that's good. Tapi terkadang saham-saham yang itu aja, saham itulah yang malah bakal kita kasih keuntungan dan bakal kita kasih kekayaan gitu kira-kira ya Pak. Kira-kira kalau Betul. closing statement dari gue sih begitu. Ya, betul, betul bro. Kalau soal bosen, ini ada beberapa nasabah yang juga kayaknya hadir di hari ini. Itu ada yang kalau beli saham BRI itu pakai margin. Jadi kenapa? Memahami kualitas suatu saham itu kemudian meyakini karena bukan sekedar paham, tapi meyakini karena memang tahu sendiri kualitasnya seperti apa dan sudah membuktikan berkali-kali, maka profit yang katanya orang, ya kalau BRI paling naiknya 10%, itu kan kalau nggak pakai margin, betul nggak bro? tapi tapi kalau lo Iya, iya, yakin dan lo tahu dan lo pakai margin, ya profitnya bisa lebih dari 10%, double bisa, iya. karena marginnya bisa
full gitu kan. Bukan berarti ini juga tidak, ini bukan untuk menyarankan Anda menggunakan margin. Semua orang berhak untuk untuk agresif. Yang jelas ada agresif, ada kalau bahasa gue tuh ada cuan yang high risk, ada cuan yang low risk. Sekaligus gue mau menutup dengan kombinasi dari semuanya ya. Hari ini kita buka dengan soal kripto. Tujuannya adalah bukan pamer untuk kebenaran gue soal kripto, karena kalau gue benar pun terhadap kripto yang emang jatuh, itu tidak berarti gue cuan. Tapi dengan kita bisa menganalisis dengan apa yang tadi gue sampaikan, dan teman-teman bisa pegang kalimat-kalimat gue tadi, cara gue menganalisis kripto, karena nanti ke depannya, entah kripto, entah apa, caranya pasti sama. Jadi materi hari ini, I don't know, kalau mau dibilang gratis, sebetulnya gue nggak rela sebetulnya, bro. Gitu aja. Karena buat gue, kalau pada bisa menangkap message yang gue sampaikan, kenapa kok bisa gue berani nge-short kripto ini, itu sebetulnya suatu message yang kapanpun ilmu ini dipakai, itu pasti akan bisa. Kenapa? Karena metode ini gue terapkan juga waktu tahun 2008.